Yang mengusulkan untuk menerjemahkan judul ini sebagai buku tentang apa yang telah ditetapkan melalui refleksi pribadi, kehidupan dan karyanya. Abu al-Tabarani, bentar. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Abu al-Baghdadi lahir sekitar 1080 barat sekarang Irak, meninggal tahun 1164 Masehi. Dokter, ilmuwan, dan filsuf Arab yang secara kritis mengkaji ide-ide ilmiah dan filosofis yang terima pada zamannya dan mengembangkan ide-ide menarik dan alternatif yang provokatif. Karyanya di bidang fisika sangat terkenal. Dia juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman psikologi manusia. Sedikit yang kita ketahui tentang kehidupan al-Baghdadi, lahir dari keluarga Yahudi, ia belajar kedokteran di Baghdad dan menjadi dokter terkenal. Bertugas di Istana Khalifah, Baghdad, dan Sultan Kerajaan Seljuk. Sejak hidupnya ia pindah agama dari Yudaisme ke Islam. Karya besar al-Baghdadi adalah Kitab Al-Mu'tabar yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai kitab tentang apa yang telah ditetapkan melalui refleksi pribadi, dan kitab kesimpulan dan puncaknya. Dalam 3 buku karya tersebut, logika, fisika, metafisika, al-Baghdadi menilai gagasan Avicenna, ilmuwan dan filsuf paling terkenal di dunia Islam abad pertengahan, dan mengkaji berbagai pemikiran ilmiah, metafisika, dan metafisik. Topik psikologis termasuk gerak waktu, ketakutan, kognisi, kesadaran diri, pengetahuan, hubungan antar keberadaan yang ada, bentuk spiritual, dan Tuhan. Kemudian karya-karya Abu al-Barkat yang masih ada meliputi 1 risalah farmakologi berjudul Sifat Barsata, yaitu resep Barsata, ini tentang objek majemuk India. 3 salin disimpan di perpustakaan Turki. Risalah farmakologi lainnya berjudul Triad Amir al-Wah, penangkal pengairan jiwa. Maqalah fil Aql, ada risalah tentang akal, disimpan di Teheran dan Leipzig. Risalah tak menyebab terlihatnya bintang pada malam hari dan tidak terlihatnya bintang pada siang hari. Sebuah risalah tentang genggaman plat universal. Yang sebagian besar tidak diterbitkan adalah komentar panjang mengenai khotbah dalam bahasa Arab yang berisi pembahasan masalah-masalah filosofis. Gerak proyektil. Kemudian beberapa karyanya dalam al-Baghdadi ini bahas tentang gerak proyektil, yaitu bubuk mesiut, sebuah penemuan yang diimpor dari Tiongkok, terbukti sangat populer di kalangan pangeran Eropa abad 16. Yang ketika pada pangeran ini menggunakan bubuk mesiu dalam peperangan yang sering mereka lakukan untuk melemparkan peluru besar ke melewati tembok kota yang mereka serang. Kemudian tentang filsafat percepatan gerak benda jatuh, ini menurut Abu al-Bakar sebagai 2. Ia berpendapat bahwa kecenderungan kekerasan dan kecenderungan alami dapat hidup berdampingan secara bersamaan dalam sebuah proyektil. Yang kedua, percepatan gerak benda jatuh adalah gaya, yaitu gravitasi yang menghasilkan kemiringan alamiah berada pada benda jatuh dan menghasilkan rangkaian kemiringan alami sedemikian rupa sehingga kekuatan kemiringan bertambah sepanjang musim gugur. Kemudian, filsafat tentang meteorologi, sebagaimana disebutkan di atas, Abu Bakar memiliki beberapa kutipan dari Al-Syifa dari Ibnu Sina. Namun secara keseluruhan, ia berbeda dengan Ibnu Sina dalam rumusan dan ungkapan. Sering juga dapat dalam pendapatnya, ia mengatakan bahwa fenomena seperti bintang jatuh, komet, dan pelangi tidak dapat dijelaskan hanya oleh sebab-sebab di bumi saja. Namun faktanya, fenomena tersebut disebabkan dan diperhatikan oleh kekuatan langit. Kemudian, filsafat tentang ruang dan waktu. Interaksi antara kata dan konsep mendapat perhatian khusus Al-Mu'tabar. Al-Baghdadi mengembangkan teorinya yang sangat penting tentang waktu. Setelah mencapai kesimpulan bahwa kata waktu yang digunakan dalam percakapan sehari-hari mewakili sebuah konsep yang sangat mendasar, yang hakikat sebenarnya telah dikabulkan oleh analisis skolastik. Kemudian, dalam fisikanya, Abu Bakar menggunakan metode yang mirip dengan metode yang digunakan dalam psikologinya. Sebagai pendahulunya pada abad ke-10, Al-Razi yang mungkin telah berpengaruhnya, meskipun tidak ada bukti dan berbeda dengan pengaruh Astralis yang mengandalkan teori fisika. Sama seperti doktrinnya tentang alam semesta, jiwa pada apa yang dianggapnya sebagai sesuatu yang terbukti dengan sendirinya, yaitu kebenaran yang langsung dirasakan dan tidak bergantung pada data empiris dengan penerapan metode ini.
Mungkin sekian Ustaz materi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Ustaz Iksan ya. Secara umum sudah bagus. Terima kasih banyak atas presentasinya. Ya, tapi memang nanti perlu ada perbaikan, terutama nanti dari sisi template atau format penulisannya dulu ya. Jadi nanti fokus saja di sini pemikiran filsafat Abul Barakat Al-Baghdadi ya. Jadi nanti ngambil yang terakhir saya kirimkan yaitu template untuk seperti jurnal. Nah, ya kemudian susunannya sama seperti yang lainnya ya, mulai dari pendahuluan ya, kalau ada abstrak lebih bagus. Jadi pertama judulnya kita ganti ini saja ya, yang paling mudah saja, filsafat pemikiran Abul Barakat Al-Baghdadi gitu ya di sini ya. Kemudian baru dikasih namanya, kemudian kayaknya kita nggak pakai NIM sih ya, kita pakai langsung Stid Sirajul Falah saja ya. Jadi begini tulisannya ya, kemudian bawahnya tulis email ya, jangan lupa emailnya pakai ini kecil ya, email gitu ya. Setelah email baru nanti di sebelah sini pertama itu ada abstrak ya, abstrak ya. Setelah abstrak itu baru ke pendahuluan ya, kemudian ke biografi berarti biografi dari Abu Al-Barakat ya, Al-Baghdadi ya. Di sini kemudian baru ke pemikiran filsafat ini ya, Abul Barakat Al-Baghdadi ini ya. Jadi pemikiran filsafatnya, kemudian sebenarnya sampai di sini sih, tapi kalau mau ditambah ini sunnah saja boleh, yaitu analisis pemikiran ya, baru ke kesimpulan ya, dan juga nanti ada referensi ya, referensi. Nah, nanti formatnya mengikuti apa yang ada di kemarin saya sebutkan di situ ya. Kemudian tulisannya jangan lupa Times New Roman dan 12. Jadi pertama ngikutin seperti ini ya, yang lainnya juga gitu ya. Jadi ngikutin template-nya urutannya seperti ini ya. Oke, mungkin saya kirim di ini juga nanti agak lebih jelas. Nah, ini seperti ini ya. Saya tulis di ini dulu deh, tadi nanti di chat room ya. Oke, kemudian kalau kita lihat tulisannya gitu ya, yang kelihatan dulu nih ya. Jadi jangan lupa tadi susunannya, kemudian jangan lupa jadi setiap istilah asing itu dibuat miring sebelumnya. Penulisan ini jangka waktu spasinya ya, nggak usah lebih-lebih begini. Kalau nanti ngikutin yang ada saja lah, jadi nanti lebih mudah ya. Titiknya dan lain sebagainya itu diperhatikan ya. Jadi ini semua nanti diperbaiki sehingga nanti tidak ada spasi ataupun jarak antar paragrafnya ini nggak usah ini perlu diganti ya. Nah, kemudian titik komanya ini juga masih banyak yang salah gitu ya. Kemudian juga ini karya-karyanya juga jangan pakai pointer gitu ya, 1 2 3, mendingan diurutkan aja ya, pakai pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, baru di sini ada pemikiran. Jadi Great Project itu nanti bagian dari pemikiran Abul Barakat ini ya. Kemudian jangan lupa ini tulisan CA dan sebagainya ini harus dipastikan tuh supaya nanti bisa diperbaiki ya. Demikian juga nanti tadi misalnya Mail Qasri misalnya itu ya, ini juga harus dibuat miring. Jadi nanti perbaiki dari sisi penulisannya, termasuk nanti yang agak lebih mendalam itu adalah nanti dari sisi kepaduan dari materi ataupun tiap paragrafnya. Jadi nanti menjadi menarik. Termasuk juga di sini, ini kan belum ada kesimpulan ya, belum ada kesimpulan itu berarti ditambah dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ya berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran filsafat Abul Barakat Al-Baghdadi, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat beliau adalah 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, kemudian daftar pustaka ini pastikan nih, ini kan pastikan, jadi lebih baik itu kita ambil dari jurnal saja, karena jurnal itu kita bisa baca betul. Kalau ini kan kamus biografi ilmiah, ini saya nggak yakin nih penulis itu punya gitu ya. Jadi jangan mengambil hanya dari internet sumbernya saja, tetapi lebih baik dari internet itu yang jurnal gitu ya. Termasuk juga tulisan ini nih. Ya, ini kan dia sebenarnya bukan referensi nih, tapi ini pembahasan ini ya, pembahasan tuh di jurnal. Sebenarnya jurnalnya itu di sini nih ya. Ya nanti diperbaiki terutama dari penulisan referensinya. Ini kan ini udah ada kamus biografi ilmiah di sini kamus, jadi ini kayak catatan kaki jadinya malah gitu ya.
Nah, ini perlu diperbaiki. Sama juga ini sebenarnya catatan kaki, bukan daftar pustaka ya. Jadi nanti daftar pustaka, lihat cara menulis daftar pustaka yang baik yang dan benar sesuai dengan pedoman ya, pedoman penulisan standar lah. Semua juga pakai APA style ya. Apa? American Philosophy Association, nah itu bisa dijadikan dasar ataupun pedoman dalam penulisan karya ilmiah ya. Nah, itu tadi dari sisi penulisannya, Kemudian dari sisi kontennya, ini kan cukup banyak ya kontennya itu ya, sehingga nanti perlu beberapa perbaikan, terutama dari sisi kekhasan dari Abul Barokat ini apa sebenarnya gitu. Jadi dibahas lebih mendalam. Nanti misalnya tadi teori tentang gerak misalnya gitu ya, atau juga mungkin teori tentang tadi energi proyektil gitu ya, dan sebagainya itu dia perlu lebih dalam. Dan jangan lupa ya, ambil atau letakkan referensinya gitu. Ini kan hampir malah bukan hampir ya, kayaknya tidak ada referensinya ini ya. Jadi referensi kita menggunakan body note ya, sehingga nanti ketika kita melihat misalnya di sini kan ada pernyataan nih, misalnya berdasarkan pandangan Peloponus dan Ibnu Sina, Al-Barokat menerima ini dapatnya dari mana gitu ya. Jadi harus dijelaskan. Jadi nama terakhir, kemudian koma, kemudian tahunnya disebutkan. Jadi nanti untuk yang UAS-nya itu standar penilaiannya itu adalah penggunaan referensi, khususnya menggunakan body note. Lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan Zotero atau Mendeley sebagai reference manager dalam penulisannya gitu ya. Jadi usahakan nih ya, kita ngetik, kemudian perkataan kita yang mana nih, harus ada pendapat dari kita juga terkait dengan apa, terkait dengan materi yang kita bahas. Tapi overall terima kasih banyak untuk Ustaz Zainul Ihsan ya, nanti tinggal perbaikan untuk di UAS-nya. Ya, terima kasih, silakan ditutup. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ustaz